udah kurang lebih ada 15 tahun kami memang menuntaskan dan menghabiskan waktu di institusi dinas pendidikan Kota Surabaya. Itu memang beragam permasalahannya. Warahmatullahi wabarakatuh. 大家好，我是 Azman 老师，欢迎来到尼摩ngaji Mandarin Official。那现在我跟我的讲师，他的名字是 Bapak Sigit Priyosembodo. Oke teman-teman semua, apa kabar semuanya teman-teman? Kali ini kita kembali lagi bertemu dengan Pak Sigit. Kemarin kita sudah berbincang-bincang tentang motivasi semangat belajar dari Pak Sigit. Nah teman-teman semua pasti banyak yang bertanya-tanya, Pak Sigit ini pernah aktif di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Nah teman-teman semua pasti kemarin banyak yang bertanya ya. Nah salah satu pertanyaan itu banyak sekali Pak ya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Pak Sigit. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang pendidikan nih Pak, banyak sekali beberapa pertanyaan-pertanyaan soal tentang dunia pendidikan. Nah khususnya ini kita akan bertanya untuk pendidikan Kota Surabaya. Bagaimana sih potret Surabaya dalam pendidikannya? Karena yang kita kenal Surabaya itu menjadi barometer pendidikan di Indonesia, Pak. Bagaimana Pak itu, Pak? Iya, baik. Terima kasih atas kesediaannya, waktunya juga pada malam hari ini, karena kita ingin berbagi tentang permasalahan pendidikan ini kepada siapapun juga. Betul, ya. Pak. Yang pertama, potret pendidikan di Kota Surabaya yang menjadi barometer pendidikan nasional ini memang sangat luar biasa, dan capaian yang kita raih sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. 10 Jadi tahun. periode kepemimpinan Ibu Wali Kota Ibu Tri Risma hari ini, gitu ya. Betul. Jadi ini sudah tahap akhir, gitu, 2021, dan kita sudah saatnya ini untuk menuai hasil, untuk mencapai harapan dan kapasitas yang kita tunggu-tunggu selama 10 tahun dijalankan, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Surabaya khususnya. Nah, ini mungkin patut dipertanyakan sekarang gitu. Betul, ya. Pak, betul ya. sekali. Baik, memang pendidikan itu kita desain ya untuk Kota Surabaya ini memang perlu adanya kerjasama ya. Ada teamwork yang benar-benar memahami betul bagaimana pendidikan ini kita kelola dengan profesional dan menghasilkan suatu kualitas yang bagus. Ya, dan itu tidak mudah gitu. 10 tahun itu sudah jangka waktu yang wajar saja kalau kita melihat dari kondisi bagaimana upaya kita meningkatkan kualitas pendidikan di Surabaya. Betul, ya, dengan berbagai dimensi yang ada. Ya. Memang semuanya perlu didukung oleh faktor-faktor yang sangat menentukan ya, sangat penting. Yang pertama adalah bagaimana semangat kerja ya dari stakeholder terkait gitu ya. Betul. Dari institusi dinas pendidikan sama institusi yang lain yang juga turut mensupport bersama-sama bagaimana upaya kita untuk mengentas ya permasalahan ini sehingga benar-benar seperti visinya bahwa Surabaya menjadi barometer pendidikan nasional. Apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama, bagaimana kesiapan dari institusi terkait, otomatis di dinas pendidikan itu sendiri, di mana kami pernah bekerja di sana, gitu ya. Udah kurang lebih ada 15 tahun kami memang menuntaskan dan menghabiskan waktu di institusi dinas pendidikan Kota Surabaya. Itu memang beragam permasalahan yang muncul. Yang pertama, bagaimana institusi dinas pendidikan terkait itu mempersiapkan dengan baik. Kemudian yang kedua juga tentu perlu dukungan finansial ya. Jadi anggaran APBD 2 Kota Surabaya yang kita melihat bahwa sampai sekarang besaran anggaran APBD Kota Surabaya itu melebihi dari angka 11 triliun gitu ya, di mana 32% lebih itu dialokasikan untuk dunia pendidikan ya.
ini harus kita support. Tapi juga harus kita menyelesaikan tantangan ini gitu ya. Karena dengan anggaran yang besar itu ibaratnya menjadi suatu motivasi untuk kita bagaimana kita memajukan pendidikan di Kota Surabaya. Karena jangan sampai dengan anggaran yang besar itu sia-sia kan gitu ya. Betul. Nah, ini otomatis kita perlu mempersiapkan secara teknis bagaimana capaian-capaian itu secara bertahap bisa kita tuntaskan sehingga di penghujung 10 tahun terakhir ini kita siap tinggal landas gitu. Sudah selayaknya Surabaya menjadi barometer pendidikan nasional. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, di mana Kota Surabaya ini dari waktu ke waktu ya, itu senantiasa memberikan satu motivasi ya pada semua SKPD, tidak termasuk dinas pendidikan aja ya, pada semuanya. Tapi karena ini mengelola pendidikan, maka khusus untuk institusi dinas pendidikan Kota Surabaya ini harus menjadi leader, harus menjadi pemimpin gitu. Sehingga kami berangkat dari keadaan itu, kita bersepakat bagaimana mengelola pendidikan ini supaya profesional ya. Jadi dari semua sisi kita adakan diskusi gitu, apakah itu dari orang tua murid ya, yang tergabung di dalam komite sekolah, kemudian dari institusi dinas pendidikan yang terkait maupun dewan pendidikan ya, yang juga turut bagaimana istilahnya mengevaluasi ya dan memberikan support supaya pendidikan di Kota Surabaya ini benar-benar bisa terwujud sesuai dengan harapan yang diinginkan. Juga masyarakat yang memang peduli terhadap permasalahan pendidikan ini kita jadikan satu bagian yang padu bagaimana menyikapi kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Kota Surabaya. Alhasil, alhamdulillah ya, semua bersepakat bahwa kita ingin pendidikan ini harus lebih baik dari tahun ke tahun. Dari rencana tujuan itu akhirnya sekarang di tahun terakhir ini kita tinggal memetik hasilnya. Semoga pendidikan yang sudah kita rencanakan 10 tahun terakhir ini ya, berarti kita awali mulai tahun 2010 ya, sekarang 2021 ya. Ya, itu mudah-mudahan hasilnya itu akan bisa kita ini bersama, kita nikmati bersama. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan harapan yang positif bagi warga Kota Surabaya. Bagus Pak ya. Tapi harapan-harapan Pak Sigit ini seperti apa gitu Pak? Supaya nanti mungkin harapan dari Pak Sigit gitu kan kita semua bisa mendengar gitu. Apakah nanti akan terwujud atau tidak gitu Pak untuk tahun-tahun yang akan datang gitu Pak? Iya. Ya. Di 10 tahun terakhir yang berakhir di 2020 ini pelaksanaan pendidikan di Kota Surabaya ini sudah tertata sedemikian rupa Pak. Ya. Jadi Kota Surabaya pun juga mensupport bahwa Kota Surabaya menjadi kota yang istilahnya aman bagi para pelajar gitu ya. Ya. Harapan kami juga sekolahnya juga begitu. Kota yang layak anak, sekolahnya juga sekolah yang ramah anak gitu ya. Jadi dua-duanya saling mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan ke depan. Nah, memang semuanya itu tidak berjalan begitu aja ya, tidak mudah ya. Kita tahu bahwa potret Ibu Wali Kota kita juga begitu total ya dalam mengelola permasalahan pendidikan, didukung dan disupport oleh semua stakeholder dan SKPD terkait ya, supaya capaian kualitas pendidikan 10 tahun terakhir sampai tahun 2020 dan 2021 ini bisa sesuai dengan harapan kita. Tentu sekalipun itu kita upayakan supaya bisa menjadikan barometer pendidikan nasional ya memang kendala kan tetap tidak selamanya itu ya bisa kita atasi secara 100% sukses gitu ya. Masih ada hal-hal kecil yang memang perlu untuk penanganan dan tindak lanjut kemudian ya, khususnya bagi anak-anak yang sulit untuk diajak sekolah gitu kan, kadang masih ada ya. Kita bersama-sama mencari anak-anak yang belum sekolah ini siapa, di daerah mana ya, ini harus segera untuk dihimbau mereka untuk mau bersekolah
Padahal sekolahnya juga sudah tidak ada beban biaya apapun. Iya. Ya, sekolahnya sudah gratis, semua sarana perlengkapan belajar pun juga disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Ya, Dinas Pendidikan pun juga mensupport, gitu ya. Termasuk mereka yang masuk di sekolah-sekolah negeri, ya, maupun di sekolah-sekolah swasta, ini juga semuanya kita upayakan supaya pembelajarannya tuntas, jangan sampai putus di tengah jalan, ya, jangan sampai drop out. Ya. Sepaket Pak ya, Iya, sepaket. betul. Jadi ini kita grobyok istilahnya, bersama-sama kita menanggulangi supaya anak-anak ini jangan sampai tidak bersekolah. Ya kita mencari, ya. Jadi kita yang mencari karena kita survei ke sekolah-sekolah, survei ke rumah-rumah siswa, ya, orang tua murid seperti apa kondisinya, keadaan anak ini. Jadi kami bersama teman-teman semuanya itu datang, gitu. Datang memotret apa adanya yang terjadi di rumah masing-masing orang tua murid itu dengan putra-putrinya yang ada kendala terhadap pendidikannya. Jadi itu kita bantu semua supaya tidak ada kendala di dalam masalah pendidikan. Ya, alhamdulillah semuanya bisa kita selesaikan dengan baik. Itu harapannya. Jadi nggak ada anak yang tidak bersekolah di Surabaya. Oh, seperti semua itu. diupayakan sekolah. Dan Jadi, tidak ada yang drop out, gitu ya. Berarti semuanya itu sekolah dan semuanya pasti mendapatkan pendidikan yang baik dan bagus di Kota Betul, Surabaya. betul, Luar biasa betul. sekali. Iya. Hal kehitung seman feicang hal. Bagus sekali ya teman-teman semua. Jadi Kota Surabaya ini luar biasa sekali menjadi barometer pendidikan untuk Indonesia. Dan teman-teman semua, sahabat-sahabat ngaji Mandarin, jadi pendidikan itu kita kalau mau melihat bagaimana pendidikan yang baik dan bagus, kita lihat Surabaya, ya Pak ya. Betul. Jadi Surabaya itu kita lihat dari segi pendidikannya, dari segi kepemimpinannya, ya Pak ya. Dalam memimpin sebuah pendidikan itu sangat bagus sekali. Bahkan yang saya dengar itu wali kota ya, Pak Bu Risma itu mengeluarkan dana yang sangat besar gitu untuk pendidikan, luar biasa sekali. Iya, yolan kau, yolan cuang, yolan siau, woman pamang gitu Pak. Jadi kita butuh sekali Pak yang seperti ini Pak. Nah,